Baik, jumpa lagi bersama kami podcast SMA Islam Al-Kamal Sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Afiful ya. Bagaimana kabarnya Mbak Afiful? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kami bersama bintang tamu, salah satu lulusan terbaik SMA Islam Al-Kamal Sarang. Beliau Ibu Afiful Laila ya. Ibu Afiful Laila, salah satu lulusan SMA Islam Al-Kamal Sarang. Lulus tahun berapa Mbak Afiful? Tahun 2014. Tahun 2014 ya. Pertama kali Anda tadi datang ke sini, bagaimana perasaannya? Bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi lagi di sini. Iya. Terus sedikit mengingat dulu waktu pertama kali bisa sekolah di sini. Oh, masih teringat ya. Iya. Mbak Afiful dulu pernah bertemu saya di kegiatan pembelajaran di kelas? Belum pernah ya. Sudah kenal saya belum Mbak Afiful? Kenal sedikit, namanya katanya Pak Sofi ya. Pak Sofi ya. Ya betul, salam kenal Mbak Afiful. Saya Pak Sofi, salah satu guru di SMA Islam Al-Kamal Sarang. Jadi SMA ini punya program ya, di mana program ini adalah kita melaksanakan podcast ya. Kita mendatangkan narasumber bintang tamu dari alumni, kemudian dari tokoh-tokoh yang ada, dan ini semoga acara ini tetap bisa berjalan dengan lancar ke depan ya. Mbak Afiful, hari ini kita akan bicara hal-hal yang asik untuk kita bicarakan ya. Ampun redek, santai saja ya. Usia berapa jenengan saat ini? Mau menginjak 26. Baru 26 ya. Sudah berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga ya. Sudah punya anak? Alhamdulillah sudah. Ya. Berapa? Satu. Cowok, cewek? Cowok. Alhamdulillah. Selamat ya. Jadi Mbak Afiful ini sekarang sudah berumah tangga, sudah punya anak cowok, dan saat ini berdomisili di mana Mbak Afiful? Di Tawangrejo. Di Tawangrejo ya. Tawangrejo. Rumahnya di sana ya? Iya. Asli sana? Asli. Suami Lasem. Iya, Lasem. Tapi Ikut di Tawangrejo. Oke. Baik Mbak Afiful, intinya kita akan membicarakan success story Anda ya. Success story perjalanan dari awal Anda lulus SMA, kemudian saat ini menjadi seorang pegawai negeri sipil, yaitu menjadi guru PNS di SD Sampung. Di SD Negeri Sampung, Kecamatan Sarang. Ada setelah lulus SMA dulu Mbak Afiful ya, tahun 2014. Berarti Anda langsung memutuskan untuk kuliah. Iya. Dulu kuliah di mana? Trunojoyo. Di Trunojoyo. Program PGSD ya. Beasiswa? Nggih, beasiswa. Beasiswa ya. Bidik misi ya. Misi. Bidik misi. Ya. Bagus. Jadi kuliah tidak mengeluarkan biaya dong dulu ya. Iya, tidak. Malah dikasih ya. Ini asik ya. Salah satu lulusan SMA Al-Kamal ya. Ini beliau Mbak Afiful lulus, kemudian melanjutkan di Trunojoyo Madura melalui program beasiswa bidik misi dan mengambil prodi PGSD, dan saat ini sudah menjadi seorang guru PNS di Kecamatan Sarang. Mbak Afiful, kalau boleh diceritakan dulu gimana perjuangannya Anda kuliah itu? Selesai dari SMA kan bingung antara mau kuliah atau tidak, karena kan saya anak tunggal. Kalau misal saya kuliah jauh kan kasihan orang tua, ditinggal cuma berdua kan, saya jadi bingung mau kuliah atau enggak gitu. Tapi dari guru-guru, ayo kuliah, menurut kamu kan pinter gitu. Terus ya sudah, dipikir-pikir akhirnya ada program SNPTN, itu ikut kan jalur undangan, itu tidak masuk. Terus ada lagi program SBMPTN, itu lewat jalur tes. Itu saya tes sama teman-teman di Semarang dan alhamdulillah masuk. Jadi ya dari situ mulai ikut kuliah.
Tesnya di Semarang? Ya, di Semarang. Ya. Dulu ceritanya langsung ngambil di kampus mana? Trunojoyo. Langsung di Trunojoyo? Ya, karena dari guru-guru sini bilangnya yang peluangnya itu besarnya di Trunojoyo gitu, jadi ya sudah ambil di sana. Pertama ngambil itu pengen jurusan apa dulu? Sebenarnya cita-cita saya itu pengen guru matematika. Guru matematika ya. Masih ingat dulu siapa yang ngajar matematika? Di SMA sini iya, Pak Pur. Pak Pur ya. Iya, terus gimana? Pengen matematika? Pengennya guru matematika, tapi kan di Trunojoyo tidak ada program matematika. Yeah. Terus guru-guru juga bilang nanti prospeknya itu yang bagus ke depannya itu PGSD gitu. Jadi ya sudah ikut PGSD dan alhamdulillah juga pas lulus ada lowongan PNS itu emang PGSD lowongannya banyak. Iya. Yeah. Tahun berapa itu lowongan CPNS PGSD? 2018. Baru lulus. Ijazah belum keluar kan, itu sudah ada pengumuman CPNS. Jadi dari sananya rektornya itu ijazahnya dicepetin keluarnya biar bisa daftar semua. Oh gitu ya. Yeah. Berarti Anda lulus fresh graduate ya? Iya. Yeah. Jadi setelah lulus langsung daftar CPNS keterima ya? Iya, keterima. Selamat Mbak Afif. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kuliah 3,5 tahun, 4 tahun? 4 tahun ya. Ijazah seharusnya belum keluar ya. Ya, tapi karena ada itu dipercepat. Ya ini sebuah keberkahan ya. Memang perjalanan yang luar biasa Anda lakukan, lulus SMA kemudian melanjutkan kuliah program beasiswa ya. Nah, ini bukti ya. Untuk masyarakat semua jangan ragu untuk mengambil studi lanjut untuk sekolah menengah di SMA Islam Al-Kamal Sarang. Ini bukti bahwa lulusan Al-Kamal Sarang SMA ya, ini nyata bisa mendapatkan beasiswa kuliah dan saat ini sudah bekerja menjadi seorang guru PNS gitu. Bagaimana perasaannya dulu ketika lulus CPNS pertama kali? Sebenarnya dulu pengen sama nggak pengen. Loh, kok bisa? Karena ikut CPNS tuh kayak pengen atau enggak ya, ikut apa enggak gitu. Iya. Terus karena teman-teman saya, yus ikut aja. Kan ada kesempatan. Soalnya saya itu pas selesai lulus kan pengennya ngajar. Iya. Sudah daftar ke beberapa SD. Iya. Nah waktu itu tidak ada yang menerima saya. Ya. Karena peraturannya kan katanya di Kabupaten Rembang tidak menerima guru GTT lagi. Iya. Gitu. Jadi ada salah satu guru saya guru SD saya itu jadi korwil, itu ketemu saya pas waktu saya daftar di sekolah, itu bilang di sini sudah tidak menerima guru, kalau mau ya daftar CPNS. Gitu. Yes, langsung tak pikir-pikir, daripada saya nganggur ya saya ikut daftar CPNS. Berarti Anda setelah lulus itu tadi ya di Trunojoyo, Anda sempat melamar di sekolah dasar untuk mengabdi. Ditolak di berapa SD Anda? 3 SD ya. Jangan-jangan salah satunya saat ini yang tempat Anda bekerja? Enggak ya? Ya malah itu nggak tahu kok dilewatin ya. Dilewatin. Dulu berarti lowongannya untuk CPNS ada di SD Negeri Sampung ya. Jadi Anda ngambil di Sampung dekat. Menarik Mbak Afiful ya. Jadi Anda tetap mengalami bagaimana setelah lulus pengen bekerja, kemudian pengen ngajar, daftar ditolak di 3 sekolah. Setelah itu ada peluang CPNS, justru Anda malah keterima. Ya. Pelajaran apa Mbak Afiful yang bisa Anda ambil ya? Jadi awalnya ditolak, kemudian akhirnya justru malah keterima yang lebih baik. Ya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil? Ya, bahwa sebuah kesuksesan itu tidak harus kesuksesan itu tidak datang sendiri gitu. Kesuksesan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Jadi ya kalau kita mau
menjadi apa yang kita inginkan ya harus rela berkorban, berjuang, berusaha, dan yang paling penting berdoa ya. Jadi semua usaha itu tetap kita akhiri dengan berdoa. Kiat-kiat khusus dulu Anda bisa lolos CPNS itu ceritanya gimana Mbak Afiful? Saya dulu dari SMP sampai kuliah itu selalu puasa Senin Kamis. Dari SMP sampai kuliah selalu puasa Senin Kamis. Ini rahasia ya. Ini yang saya luar biasa ini ya. Sejak kelas 1 SMP kelas 1 atau 2 SMP kelas 1 atau 2 SMP sampai kuliah Anda tidak putus-putusnya puasa Senin Kamis. Oke. Kemudian apa lagi? Ketika mau CPNS, mau ada tes ya belajar ya. Seberapa persenkah hal yang Anda ajar yang bahan-bahan untuk belajar itu dengan tes soal-soal tes yang keluar? Tidak ada yang keluar. Loh kok bisa? Jangan-jangan salah belajarnya. Enggak apa-apa ya, salah belajarnya enggak apa-apa, yang penting hasilnya benar ya. Jadi tetap belajar, kemudian puasa Senin Kamis, berdoa. Bagaimana dukungan orang tua dulu ketika Anda kuliah sampai Anda CPNS itu? Kalau ibu saya, kalau saya ada kayak tes itu biasanya selalu ikut menemani puasa. Oh, ibu selalu menemani puasa ya. Ibu tani ya? Dagang. Bapak tani. Anak tunggal. Ya, anak tunggal. Jadi kuncinya puasa ya. Ya, antara ibu dan anak satu punya visi yang sama, yaitu puasa demi mencapai cita-cita. Apakah dulu ketika SMA itu Anda punya pikiran nggak, nanti saya lulus SMA itu mau jadi apa, saya nanti dewasa jadi apa, punya pikiran seperti itu nggak? Pas SMA dulu jadi guru matematika. Jadi pas SMA dulu sudah punya impian untuk menjadi guru matematika gitu ya? Nggak ada pengen guru lain itu nggak ya? Karena suka pelajaran matematika. Selalu dapat nilai bagus dulu Pak Pur. Bagus. Mesti Pak Pur masih ingat Anda ya? Masih ya. Kapan-kapan disewani ya. Beliau sudah resign ya, karena sudah purna tugas. Nanti bisa ditulangi lah nggih, Mbah Pur matematika. Mbak Afiful ya, ketika kuliah dulu aktif di kegiatan apa Mbak Afiful? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Cuman ikut perkuliahan saja. Enggak ada kegiatan UKM itu, enggak ada ya. Selain kuliah enggak ada kegiatan sama sekali berarti di Madura. Ikut di asrama. Di asrama. 4 tahun itu di asrama terus? 3,5 tahun. 3,5 tahun asrama terus ya. Makan cukup ya. Di asrama makan cukup gitu ya. Sama sekali tidak ikut UKM. Pernah ikut tapi cuman sebentar, UKM keislaman. Pramuka tetap ikut ya? Enggak wajib ya? Enggak ada kurikulum wajib pramuka? Enggak ada. Karena saat ini untuk mahasiswa PGSD itu ada kurikulum wajib pramuka. Bahkan mahasiswa PGSD, PGMI itu harus KMD sekarang. Iya, ada, maksudnya KMD-nya ada di sana. Ada ya? Anda ikut juga? Ikut. Berarti punya sertifikat KMD. Artinya apa? Ketika nanti Anda jadi guru kan sudah siap untuk menjadi pembina pramuka. Oke, Mbak Afiful, itu cerita tentang bagaimana perjalanan pendidikan Anda. Kira-kira sejauh ini Anda sudah menjadi guru PNS, itu ada harapan apa yang ke depan? Ya, semoga pekerjaan saya ini bisa lebih berkah. Jadi tidak hanya PNS gajinya ini, tapi pekerjaan saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi harapannya ya semoga apa yang saya kerjakan sesuai dengan tugas saya sebagai guru. Gitu ya. Gajinya banyak ya. Lebih-lebih ya untuk di Tawangrejo ya. Alhamdulillah. Tawangrejo kan nggak pernah jajan.
Kalau untuk di Tawangrejo jelas lebih-lebih ya. Oke. Anda menikah tahun berapa? 2020. 2020. Jadi baru 2 tahun menikah ya. Iya. Oke. Dulu pacar dari kuliah apa? Enggak, ketemu di Praja CPNS. Oh, berarti PNS juga ya? Iya. Di PNS di mana pacarnya? Pancur. Di Pancur. Nggak, guru juga? Guru juga. Guru SD juga? Oh, berarti ngelaju ini? Iya. Wah, ketemu di Prajam ya. Suaminya dulu asli mana aslinya? Lasem. Lasem. Kuliahnya di Tuban. Di Tuban. Kemudian Prajamnya bareng gitu Iya. ya. Sama-sama guru ya. Kalau melihat Anda jadi guru, kemudian suaminya juga guru, harapannya untuk anak nanti ke depan ingin jadi guru nggak? Nggak harus. Terserah anaknya. Terserah anaknya saja ya. Oke. Mbak Afiful, suami berarti ngelaju ya dari Tawangrejo ya. Iya. Kemudian di Sampung. Sudah ikut PPG ini kemarin? Yang suami baru ikut pretest. Anda belum? Belum, karena masa jabatan kan minimal 5 tahun. Oh, minimal 5 tahun. Baru bisa daftar. Oh. Nah, kalau suami kok bisa? Kan sebelumnya dia ngabdi dulu, sudah pernah ngabdi. Oh, gitu ya. Kalau Anda belum karena pernah. Kan belum pernah ngabdi. Belum pernah ngabdi ya. Anaknya berarti sekarang baru usia 2 tahun ya. Iya, 18 bulan. 18 bulan. Jangan punya adik dulu ya. Kasihan anaknya, masih kecil. Ya. Mbak Afiful ya. Anda melihat SMA Al-Kamal saat ini bagaimana, Mbak? Bangunannya mungkin lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Bukannya sama dulu? Mungkin kayaknya lebih bagus, kan ada ruang-ruangan tambahan juga. Ada ruangan tambahan. Iya. Terus programnya juga ditambah, sepertinya kan dulu ekstrakurikulernya cuma pramuka sama pencak silat. Sama tapak suci. Iya itu. Iya. Sekarang ada ini podcast. Iya, podcast. Jadi SMA ini memang ada program unggulan Mbak Afiful ya, sebagai bentuk kepedulian ya. SMA dalam mengembangkan soft skill siswa ini diberikan keterampilan, ada tata boga, masak-memasak, kemudian ada tata rias, ada elektronika, kemudian ada sinematografi ya, termasuk podcast dan pembuatan film-film pendek ya. Ini menjadi program unggulan SMA. Nah, maka untuk masyarakat ya, kalau mau melanjutkan untuk anaknya pendidikan lanjut di SMA, tidak ada salahnya untuk bisa memilih SMA Al-Kamal ini sebagai tempat labuhan pendidikan menengah atas untuk putra-putrinya sangat cocok ya. Di mana anak-anak selain kita belajar tentang keilmuan, disiplin ilmu ya, anak-anak juga dibekali dengan keterampilan soft skill yang itu bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki, sehingga nanti ketika pasca dari pendidikan SMA kalau udah lulus, kalau misal tidak kuliah ya nanti bisa memanfaatkan keterampilan yang telah diajari di SMA. Yang penting kalau kita ada niat untuk belajar, insya Allah nanti tetap bisa. Ini program unggulan ya. Anda berarti melihat ini juga ya. Yeah. Ya, ini memang betul ya. Dulu hanya ada 2 ekstra, pramuka dengan tapak suci, dan sekarang sudah dikembangkan dengan bagaimana ekstrakurikuler yang mengembangkan soft skill siswa, sehingga ini bisa kita katakan SMA rasa SMK ya. Nah, ini ke depan menjadi bahan untuk lebih ditingkatkan lagi ya, dalam rangka memanajemen kurikulum SMA, sehingga siswa punya keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat ya. Ada nggak tetangga-tetangga sana yang mungkin lulus SMP belum memutuskan untuk sekolah di sini? Nanti bisa disampaikan ya. Nah, coba Anda berikan itu pesan untuk anak-anak ya, daerah Tawangrejo, Sampung ya, untuk melanjutkan di sini ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih ragu mau sekolah di mana, di SMA Al-Kamal bisa menjadi pertimbangan, karena selain dekat juga biayanya terjangkau. Selain itu juga di Al-Kamal banyak sekali sekarang program-program unggulan yang mungkin bisa mengembangkan bakat kalian. Jadi menurut saya sekolah itu bisa di mana saja,
tergantung dari diri kita. Kalau misal kita mempunyai niat yang baik, insya Allah apa yang kita inginkan itu tercapai. Gitu ya, ini bukti nyata. Jadi Mbak Afiful ini ya, dengan prinsip-prinsip hidup yang dimiliki, kalau kita punya cita-cita ya, kita punya keniatan yang tulus ya, kemudian punya semangat untuk belajar, pasti kesuksesan itu bisa kita peroleh ya. Tentu jangan lupa berdoa. Ya. Mbak Afiful, selain sekarang punya kegiatan ngajar, ada kesibukan apa di rumah? Jadi ibu rumah tangga. Hanya jadi ibu rumah tangga ya. Ya. Ya, enak ya. Jadi pagi berangkat, suami juga berangkat, nanti jam 1 maksimal sudah pulang semua. Ya. Tidak ada kegiatan selain ngajar gitu di rumah. Nggak ada ya. Pokoknya fokus ngajar sama membesarkan anak sama suami. Kalau suami di rumah sambil tani atau enggak ya? Enggak. Juga di rumah saja santai ya. Ini hari Sabtu ya. Biasanya Anda mengisi waktu luang Anda untuk apa Mbak Afiful? Liburan, besok kan libur. Oh, kalau libur biasanya ke rumah mertua. Ke rumah mertua, nginep di sana ya. Iya. Pancur ya. Lasem. Lasem ya. Lasemnya mana? Jolotundo. Jolotundo. Oke. Mbak Afiful, kalau Anda melihat ya, pada masyarakat itu masih punya stigma bahwa sekolah itu sekolah sing adoh sing apik gitu. Jadi kadang ini SMA Al-Kamil ini masih dipandang sebelah mata. Menurut Anda bagaimana? Mungkin mereka melihatnya hanya muridnya banyak, terus sekolahnya negeri itu bagus. Kan tidak seperti itu. Buktinya kalau di Al-Kamal ini kan memang sekolah swasta, tapi kan nanti ijazahnya juga negeri. Jadi juga bisa digunakan untuk melanjutkan ke universitas negeri juga. Iya. Selain itu juga di Al-Kamal kan tadi ada program-program yang baru, tata boga, tata busana. Itu kan nanti bisa menjadi keterampilan dari siswa supaya nanti ketika lulus walaupun tidak melanjutkan bisa untuk digunakan di masyarakat. Jadi jangan berpatokan kalau misalnya sekolah negeri terus muridnya banyak, pulangnya sore itu bagus tuh enggak. Jadi tergantung dari diri kita sendiri, tergantung niatnya kita. Kalau niatnya kita sekolah itu belajar, ya pasti nanti kita juga mendapatkan ilmu yang berkah, nanti juga bisa dipakai di masyarakat nanti. Oh, gitu ya. Kalau misal sekolahnya jauh tapi niatnya cuman bermain, keluyuran kan sama saja. Oh, gitu ya. Lebih baik sekolah yang dekat tapi niatnya juga baik. Iya. Tentu kalau kita sekolah dekat itu kosnya juga sedikit ya. Iya. Jadi biayanya juga tidak terlalu mahal ya. Ini betul, kembali lagi ke bagaimana cara berpikir kita ya. Dan kalau misal kita niati untuk belajar betul-betul ya, dimanapun itu kita bisa menjadi seseorang gitu Mbak Afiful. Teman-teman Anda dulu Mbak Afiful, ada nggak selain Anda yang melanjutkan kuliah gitu, atau sekarang sudah seperti apa gitu, ada nggak? Teman-teman saya ada yang jadi guru juga. Ada ya? Ada. Berapa orang dulu? Belum tahu, yang saya tahu hanya satu. Ya, satu. Memang gini Mbak Afiful ya, ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi banyak lulusan adik-adik kita ini di SMA Al-Kamal ini persentase yang melanjutkan memang masih sedikit. Nah ini memang harus kita beri motivasi agar anak-anak kita ini punya semangat untuk melanjutkan. Ya. Rata-rata mereka itu ketika kita tanya pengen ini setelah lulus kerja, ya nggak apa-apa tapi kalau bisa kan yang melanjutkan juga banyak gitu. Kalau teman-teman Anda dulu saat ini masih komunikasi nggak? Ada yang masih, ada yang enggak. Masih sering kumpul-kumpul gitu ya? Iya, kadang enggak juga sih. Nah, ada kesan yang sangat membekas pelajaran apa dulu ketika di SMA? Karena saya sukanya matematika. Ya, menghitung, akuntansi juga suka kan, akuntansi menghitung. Iya. Pelajaran yang suka matematika sama akuntansi. Akuntansi gitu ya. Kira-kira untuk pelajaran matematika dulu yang Anda pelajari ya, teori-teori ada logaritma dan lain-lain itu, kalau dalam kehidupan nyata saat ini itu kira-kira bermanfaat nggak? Bermanfaat, sangat bermanfaat, karena
matematika kan perhitungan perkalian, pembagian kan kalau dalam sehari-hari belanja pakai uang juga menghitung. Nanti sisanya berapa dikurangi, itu kan bermanfaat. Berarti hanya pembagian sama pengurangan sama penjumlahan. Ya. Jadi gini Mbak Afiful ya, kita punya harapan besar ya. Adik-adik Anda ini yang masih di SMA Al-Kamal itu nanti bisa mengikuti jejak Anda ya. Dimana lulus itu punya semangat untuk kuliah dan bisa mencapai cita-cita yang diinginkan ya. Ini angkatan Anda ini ada 2 yang jadi PNS ya. Satu Anda, kemudian yang satunya adalah di Inspektorat Mas Anwar. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah kita datangkan untuk podcast juga ya. Nah, untuk adik-adik ini strategi apa yang harus disiapkan setelah nanti pasca lulus ini kira-kira? Yang terpenting kita tahu dulu harus mau kemana. Maksudnya habis lulus itu punya tujuan terlebih dahulu. Kira-kira mau kuliah atau tidak. Tapi saya sarankan untuk kuliah saja. Karena kalau kerja ya memang setelah kuliah pun kan nanti juga kerja. Jadi kuliah dulu biar mendapatkan pengalaman di universitas juga. Setelah itu baru nanti terjun ke masyarakat. Secara mental, Anda melihat anak-anak yang misal lulus kemudian bekerja dengan anak-anak yang lulus kemudian kuliah baru bekerja itu gimana perbedaannya? Kalau lulus langsung bekerja mungkin pengetahuannya kurang ya paling. Kalau yang kuliah kan dia lebih pengalamannya lebih ke teori dulu, baru nanti ditanamkan di praktek. Kalau langsung kan nanti teorinya kan kurang. Jadi asupan pengetahuannya itu wawasan itu kurang ya. Sekarang banyak terjadi, Pak. Jadi anak-anak lulus SMA itu nikah, untuk bekerja langsung itu. Kalau Anda melihat pernikahan lulusan SMA langsung nikah gimana menurut jenengan? Itu tergantung persepsi sendiri-sendiri. Kalau Anda gimana? Kan sekarang nikah sudah ada aturan kalau perempuan 19 tahun. Iya, sedangkan lulus kuliah kan lulus SMA. Lulus SMA kan belum ada. Belum jadi ada 19 tahun. Biasanya saya lihat itu mengambil jalur sidang. Untuk bisa nikah, tapi kalau bisa sih lebih dimantapkan lagi supaya nanti tidak ada pertengkaran dalam pernikahan itu. Soalnya kan nanti kalau habis SMA langsung nikah mungkin ekonominya ada yang kurang atau apa, jadi mungkin lebih ke memapankan dulu. Repot ya. Iya. Jadi jenjang dalam pernikahan ini yang harus betul-betul dipersiapkan ya. Jadi ekonomi dimatangkan, mental dimatangkan, tapi tidak harus ekonomi melimpah baru menikah ya. Oke. Intinya gini Mbak Afiful ya. Terjadi Mbak Afiful, anak SMA belum lulus menikah. Pandangan Anda terkait dengan fenomena ini seperti apa kira-kira? Kalau belum lulus kan malah belum mendapatkan ijazah ya, berarti dia dianggap lulusan SMP. Iya. Kan maksudnya rugi juga, kasihan orang tua. Ya, sudah mengeluarkan banyak uang di tengah jalan malah ditinggal hanya untuk menikah. Ya menikah ibadah, tapi ya harus diselesaikan dulu apa yang menjadi cita-citanya, baru nanti menikah. Pesan untuk adik-adik semua ya. Jadi jangan mudah ya, hati-hati kalau menjalin hubungan ya.